Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua di hari ini? Kita berjumpa kembali di acara Oase Rohani Katolik pada pekan Advent pertama. Dan bersama dengan saya Patricia Elsa. Saya sungguh senang saat ini saya sudah bersama dengan Romo Paulus Ranto Lumban Tobing SVD yang akrab kita sapa dengan Romo Ranto. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Ranto. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Baik, Elsa, salam jumpa untuk pemirsa ORK yang terkasih juga. Senang sekali bertemu kembali dengan Anda pada kesempatan ini. Kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Ranto. Marilah kita awali dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Kami mensyukuri segala berkat yang bisa kami peroleh, dan kami juga masih tetap memohon penyertaan-Mu untuk perjalanan kami selanjutnya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, setelah merenungkannya, menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari, agar nama-Mu semakin dimuliakan di mana-mana lewat kehadiran kami, bagi dunia dan bagi sama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka pekan Advent pertama. Datanglah ya Tuhan, perlihatkanlah wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Kita akan membaca dua buah bacaan pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya bab 30 ayat 19 sampai dengan 21, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 26. Dan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8. Kita awali dengan membaca dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, yang Maha Kudus Allah Israel. Hai bangsa di Sion yang mendiami Yerusalem, kalian tidak akan terus menangis. Pastilah Tuhan akan mengasihani kalian apabila kalian berseru-seru. Begitu mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Walaupun Tuhan memberi kalian roti dan air serba sedikit, namun gurumu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Kalian akan terus melihat Dia. Dan entah kalian menyimpang ke kanan, entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Pada waktu itu, Tuhan akan mencurahkan hujan bagi benih yang baru kalian taburkan di ladang, dan dari hasil tanah itu, kalian akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan merumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan luka dan menyembuhkan bekas-bekas pukulan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sungguh,
Bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem, Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya. Kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan siapkan hati kita mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Raja kita Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Ranto untuk bacaan Injilnya. Sama-sama Mbak Elsa. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah membaca dan mendengarkan bersama 2 buah bacaan pada pekan Advent pertama ini. Dan sekarang tiba saatnya Romo Ranto akan memberikan inspirasi pewartaan dari bacaan-bacaan pada hari ini. Romo, apa yang dapat Romo sampaikan kepada kita semua, Romo? Dari bacaan pertama hari ini, kita diingatkan kembali bahwa belas kasihan Tuhan itu selalu ada kepada orang-orang yang mau berseru-seru kepadanya. Gitu. Bagaimana Romo bisa menjelaskan itu kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik, belas kasihan Tuhan itu? Baik. Ya. Kalau seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Tuhan akan selalu memasang telinganya kepada orang-orang yang mau atau orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Dalam arti begini, bila kita mengalami masalah dalam hidup dan kita datang kepada Tuhan untuk memohon bantuan dan pertolongannya, maka kita akan mampu keluar dari masalah itu. Memang perlu kita sadari juga bahwa Tuhan tidak akan mengambil masalah itu dari kita. Akan tetapi Tuhan akan memberikan jalan bagi kita agar kita bisa melewati masalah-masalah itu. Jadi singkatnya, Tuhan akan memberikan jalan. Intinya di situ. Bagaimana kita sebagai umat Allah kita bisa memegang teguh dan yakin untuk hal itu, Romo?
Kalau untuk mengertinya, kita bisa memetik pengalaman dari orang-orang Israel. Dari bacaan tadi dikatakan bahwa orang-orang Israel yang tinggal di Yerusalem pada zaman dahulu, bahwa Tuhan mengasihani orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Ya. Jadi Nabi Yesaya bernubuat bahwa orang-orang yang diam di Sion, yaitu orang-orang Israel, tidak akan selamanya menangis. Dikatakan tadi bahwa dengan kata lain, mereka tidak akan selamanya mengalami penderitaan karena ulah mereka sendiri. Yang terpenting adalah mereka harus datang kepada Tuhan, mohon bantuan dan bimbingannya. Begitu. Iya, tadi Romo sempat menyinggung tentang penderitaan yang penduduk di Sion yang dialami oleh penduduk Sion itu ya Romo ya. Itu karena ulah mereka sendiri. Ini maksudnya apa Romo? Ya, kalau kita lihat sejarah kehidupan orang-orang Israel itu memang sangat fenomenal ya. Saya katakan fenomenal bahwa mereka itu sangat disayangi oleh Tuhan. Tetapi mereka seringkali membangkang dari Ya. Tuhan. Dan tidak taat pada Tuhan. Jadi karena ketidaktaatan itu, akhirnya mereka menderita. Jadi bisa dikatakan lagi bahwa penderitaan yang mereka alami itu hanyalah akibat dari perbuatan mereka sendiri yang tidak mau taat kepada Allah. Makanya saya katakan tadi bahwa mereka menderita karena ulah mereka sendiri, begitu. Iya. Apakah Romo bisa memberikan sebuah contoh yang nyata Romo? Yang nyata ya, Iya. ketika bagaimana mereka menderita karena ulah mereka Iya, sendiri. betul. Contoh konkret, misalnya kita lihat bahwa Allah menurunkan 10 perintah kepada umat Israel pada zaman dahulu melalui Nabi Musa. Nah, 10 perintah ini harus mereka taati. Karena perintah ini akan menjadi pedoman hidup mereka selamanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Apakah mereka taat kepada perintah itu? Tidak. Iya. Banyak dari mereka yang tidak mentaatinya. Mereka melakukan segala sesuatu yang mereka sukai atau kehendak mereka sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan mereka malah menyembah dewa-dewa lain. Itu contoh konkretnya. Jadi ketidaktaatan itu membuat mereka menjadi menderita. Begitu. Iya. Kalau mendengar tadi yang Romo katakan menarik sekali Romo, karena kalau kita melihat pengalaman orang-orang Israel itu pun masih kita jumpai dan alami pada saat ini ya Romo ya. Bagaimana kita juga kalau dibilang kita menderita karena ulah kita sendiri gitu. Nah ini bisa dikatakan seperti itu gak Romo? Betul sekali. Kalau kita hitung-hitung, kita lihat ya, kalau penderitaan kita sekarang ini. Kalau kita hitung-hitung penderitaan yang kita alami itu, hampir semua penderitaan itu akibat dari ulah kita sendiri sebenarnya. Misalnya, ya kita ambil satu contoh konkret. Seorang bapak yang penyakit diabetes, tetapi dia sudah tahu bahwa dia sakit diabetes. Tapi dia makan tidak teratur, hidupnya tidak teratur, apa yang ada di hadapannya selalu dilahap terus sampai habis. Nah, kalau suatu saat misalnya dia tiba-tiba sakit parah, itu akibat siapa? Bukan akibat orang lain kan? Ya. Bukan akibat Tuhan, tapi akibat ulah dia sendiri. Jadi akibat ulahnya sendiri yang tidak makan dan tidak hidup teratur yang mengakibatkan penderitaan itu. Jadi ini menjadi satu contoh konkret bahwa penderitaan yang dialami itu adalah akibat ulahnya sendiri. Demikian juga dengan masalah-masalah hidup. Kita bisa mengambil contoh bahwa ternyata seringkali masalah yang kita alami itu atau yang kita hadapi itu muncul karena hasil perbuatan kita sendiri. Dengan kata lain, kadang kita yang menciptakan masalah bagi diri kita. Dan kalau kita sudah mengalami masalah yang adalah akibat dari ulah kita sendiri, kita langsung datang kepada Tuhan. Kita memohon Tuhan mengambil atau mencabut masalah itu dari kita. Memang terasa enak sekali sebenarnya. Iya betul. Jadi kalau kita udah kena masalah, biasanya kita kan berseru-seru dan Ya. meminta-minta Tuhan untuk, ayo Tuhan bantu saya, bebaskan saya dari Betul, masalah itu ya. seperti itu ya Romo ya. Ya. Nah, ya kita mungkin seringkali mempunyai masalah yang kita cari-cari sendiri. Betul. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan Romo? Kita apakah kita hanya berseru-seru sajakah kepada Tuhan atau apakah ada tindakan nyata yang bisa kita lakukan? Ya, menurut saya kalau hanya berseru-seru kepada Tuhan, berseru saja, menurut saya itu salah.
Kalau kita mengalami masalah dalam hidup dan kita berseru-seru kepada Tuhan agar Tuhan mencabut masalah itu dari kita, menurut saya itu adalah bukan cara beriman yang benar. Yang benar adalah kita harus memohon petunjuk dari Tuhan agar Tuhan membantu kita mencari jalan keluar dari masalah itu. Jadi kita tidak mungkin melimpahkan masalah kita kepada Tuhan. Akan tetapi kita harus menjalaninya walaupun dengan catatan itu terasa berat. Justru yang harus kita mohon kepada Tuhan adalah supaya Dia memberikan kita kekuatan agar kita kuat dalam menghadapinya. Selain berseru-seru kepada Tuhan, ternyata dengan penuh kerendahan hati kita harus bertobat dan menyesal. Pertobatan dan penyesalan itu penting kita lakukan di hadapan Allah, karena hanya dengan penyesalan, pertobatan dan kerendahan hati itulah maka Allah akan membantu kita untuk bisa keluar dari permasalahan itu. Begitu. Ya, jadi kalau kita mengalami masalah di dalam hidup ya Romo ya, Tuhan tadi yang seperti Romo katakan, Tuhan tetap mengajak kerjasama dari diri kita juga ya Romo ya dalam menghadapinya itu. Iya, betul sekali. Tuhan selalu mengajak kerjasama dari pihak kita manusia. Kalau kita mau diajak kerjasama oleh Dia, maka kita akan bisa keluar dari masalah itu. Dan kalau tidak, yang pasti masalah itu tidak akan terselesaikan, bahkan bisa saja bisa munculkan masalah yang lebih berat lagi ya. Jadi sangatlah salah misalnya bila ada orang yang mengalami masalah dalam hidupnya langsung datang kepada Tuhan, berseru-seru, menangis terseduh-seduh sepanjang malam. Menurut saya itu tidak ada gunanya kalau dia tidak melakukan sesuatu. Menurut saya itu sama saja dengan membuang-buang waktu. Karena apa? Karena hanya berdoa saja dalam menghadapi masalah tidaklah cukup, tetapi butuh juga aksi dari pihak kita. Hal ini juga berlaku dalam hal beriman kita. Kalau misalnya suatu saat kita ingin selamat di akhirat, sekaranglah waktunya kita mempersiapkan diri untuk itu. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pasti adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Memang sekali lagi, Allah mempersiapkan keselamatan kepada kita di akhirat. Akan tetapi, kita juga harus bekerja keras untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi singkatnya lagi, segala sesuatu itu ada harganya, tidak ada yang gratis menurut saya. Segala sesuatu ada harganya. Dan semua itu harus dibayar dengan perjuangan dan pengorbanan hidup menurut saya. Tadi menarik Romo, segala sesuatu itu ada harganya ya, betul, Romo, ya? Tidak ada yang gratis. Yang diskon banyak. Iya. Baik Romo, tadi kalau kita dalami di bacaan pertama Romo di ayat ke-20b ini. Di sini ada perkataan kalian akan terus melihat Dia. Dan di ayat 21, dan entah kalian menyimpang ke kanan atau entah ke kiri, sabdanya ini akan kalian dengar dari belakangmu. Ini bingung nih Romo saya. Ini maksud pernyataan ini dari bacaan ini apa? Yang dikatakan inilah jalannya, ikutilah jalan itu maksudnya begini. Bahwa sabda atau perintah Allah itu akan tetap bergema selamanya. Entah manusia menuruti atau membelok dari sabda itu akan tetap. Sabda dan perintah itu akan tetap ada selamanya. Begitu. Jadi sabda atau firman itu akan tetap selamanya. Nah, betul. Mengapa sabda atau perintah itu tetap ada walaupun manusia itu sering belok-belok kayak tadi ke kiri, ke kanan, menuruti, keinginan, tidak menuruti. Nah, menurut saya begini, karena sabda dan perintah Allah itu menjadi penuntun dan pedoman bagi hidup manusia. Sabda dan perintah Allah itu akan tetap ada karena walaupun manusia misalnya sempat berbelok darinya, tetapi suatu saat juga mungkin dia akan bisa melakukannya lagi. Sama seperti misalnya kita ambil contoh, rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu berguna untuk mengatur tertibnya orang-orang mengendara di jalan raya. Dan itu demi kebaikan manusia sendiri kan. Nah, kalau seorang melanggar misalnya rambu-rambu lalu lintas itu, apakah rambu-rambu itu langsung dihilangkan? Tidak. Jadi ketika orang melanggarnya, rambu-rambu itu tetap ada. Atau misalnya, semua orang tidak suka dengan lampu merah di jalanan. Nah, karena semua orang tidak suka, apakah lampu merah itu dihilangkan begitu saja? Atau rame-rame membuangnya? Tidak. Akan tetapi, dia tetap ada
Karena entah kamu suka atau tidak suka, dia akan tetap selalu ada, begitu loh. Sama dengan sabda Allah. Sabda Allah itu akan tetap bergema, entah manusia menyukainya atau tidak, dia akan tetap ada. Karena lagi-lagi itu menjadi pedoman manusia dalam hidup sehari-hari, begitu. Penuntun manusia ya, Ya, Romo ya. penuntun manusia supaya selalu berada di jalan Allah. Iya. Romo, saat ini kan kita sudah memasuki pekan Advent yang pertama ya, Romo Betul. ya. Nah, apakah Romo bisa menjelaskan kepada seluruh pendengar dan pemirsa makna Advent sendiri dihubungkan dengan inspirasi pada bacaan pertama ini, Ya, Romo? baik. Para pemirsa ORK, kalau kita merenungkan bacaan hari ini, sebenarnya itu menggambarkan situasi yang membahagiakan. Situasi yang membahagiakan, situasi damai, dan yang penuh dengan sukacita. Karena Allah mendengarkan orang-orang yang berseru kepadanya. Dan situasi inilah yang dinanti-nantikan oleh umat Israel pada zaman dahulu. Jadi bisa dikatakan bahwa orang-orang Israel dulu menanti-nantikan sukacita, damai, dan kebahagiaan. Karena apa? Karena mereka sudah lama tidak mengalaminya. Penyebabnya apa? Karena itu tadi kita sudah menjelaskannya juga bagaimana mereka sampai menderita karena salah satu contoh karena ulah mereka sendiri. Nah, dalam bacaan ini hari ini Nabi Yesaya mengatakan bahwa penantian mereka itu tidak akan lama lagi sebab Allah akan mengutus seseorang kepada mereka yang akan membawa mereka untuk mengalami sukacita, damai, dan kebahagiaan itu. Dan kata seseorang ini yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya itu siapa, Romo? Ya, seorang itu adalah Yesus sendiri. Karena bisa dikatakan bahwa berpuluh-puluh tahun orang-orang Israel menanti-nantikan keselamatan dari Allah. Jadi yang namanya menantikan berarti kan sudah melewati proses dan waktu yang begitu panjang. Nah, pada kesempatan itu mereka mohon agar Allah mengirim seseorang yang akan membebaskan mereka. Karena mereka mohon kepada Allah, maka Allah mengutus Yesus ke tengah-tengah mereka. Dan memang benar. Kalau kita lihat, ketika Yesus hadir di antara orang-orang Israel, apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang mengalami kebahagiaan, sukacita, dan damai. Banyak orang yang sakit disembuhkan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Atau banyak orang juga yang dulunya jauh, akhirnya mendekat kepada Allah. Lagi-lagi, banyak dari mereka merasa damai saat mendengarkan segala pengajaran-pengajarannya. Dalam hal ini juga, satu catatan bahwa bukan hanya kebahagiaan, damai, dan sukacita sesaat yang mereka dapatkan, akan tetapi sukacita, damai, dan kebahagiaan kekal akan mereka dapatkan juga lewat Yesus. Jadi, apa yang mereka nanti-nantikan itu, dan Yesus sudah hadir, itu yang mereka nantikan itu yang membawa perubahan atau damai, sukacita, kebahagiaan itu bagi hidup mereka. Ya, Begitu. baik Romo. Lalu kalau kita katakan tentang situasi waktu itu ya Romo ya, Ya. dengan situasi sekarang dan umat Katolik ya Romo ya, umat Ya. Kristiani pada Sekarang umumnya. berada dalam masa Advent. Gitu. Iya. Nah, itu kan juga kita menanti-nantikan itu juga ya Romo, situasi semacam yang waktu zaman Nabi Yesaya ini. Betul. Di masa Advent ini, apa yang kita nanti-nantikan, memang yang kita nantikan adalah selalu orang berprinsip bahwa masa Advent untuk persiapan tanggal 25 hari ulang tahun kelahiran Yesus. Ya. Memang itu sih secara liturgis ya benar. Tetapi apa sih yang sebenarnya kita mau persiapkan di masa Advent ini? Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan hati kita. Kita nanti-nantikan Tuhan supaya Dia mau hadir di dalam rumah tangga kita dan juga terlebih-lebih di dalam hati kita masing-masing. Jadi, kalau kita menantikan masa Advent bukan hari ulang tahun kelahiran Yesus itu yang utama yang kita nantikan, akan tetapi kehadirannya agar Dia mau tinggal dalam hati kita dan juga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Begitu menurut saya. Iya. Romo, kan kita masih ada sedikit waktu. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Romo Ya. yang ingin saya tanyakan. Sebentar lagi kan tadi Romo juga sempat katakan kalau setiap kali Natal kita juga menantikan kelahiran Yesus. Betul. Nah,
Itu kan mungkin dalam situasi, kondisi mungkin dalam keluarga yang damai, sukacita gitu ya. Dalam keadaan keluarga baik-baik yang tidak ada yang sakit, Ya. tidak ada yang mengalami kesusahan. Itu pasti akan menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Ya. Lalu kalau situasi keluarga-keluarga Katolik yang mungkin saat sekarang ini lagi dalam masa berduka, Betul. kesulitan, mungkin juga keluarga tidak damai. Apa yang dapat Romo sampaikan, Romo? Ya, menurut saya gini, ketika orang menanti-nantikan sesuatu berarti kan ada harapan. Ya. Nah, kalau mereka yang saat ini sedang berduka, di masa Advent ini berduka ataupun mengalami masalah dalam hidup, jadi mungkin ini ketika penantian di masa Advent ini nanti pada puncaknya di hari Natal, menurut saya ini akan semakin lebih bermakna bagi mereka gitu loh. Ya. Karena dengan kehadiran Yesus bisa membuat mereka yang merasakan penghiburan menurut saya. Contoh konkretnya nanti misalnya ketika selama ini mereka menderita sendiri dan terpisah dari keluarganya, nanti pas hari Natal bisa berkumpul, itu menjadi sesuatu yang membuat mereka merasa bahagia menurut saya. Jadi istilah tadi, penantian itu selalu untuk menantikan yang terbaik. Jadi mungkin selama ini mereka merasakan penderitaan itu, dan ketika nanti Natal tiba mereka akan merasakan sukacita itu menurut saya. Ya, Sukacita, damai, dan kebahagiaan. Ya, semoga ya Romo ya. Amin. Ya. Baik Romo, terima kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jedah dulu, kita endapkan apa yang tadi sudah Romo Ranto sampaikan, inspirasi pewartaan, dan kita akan kembali di sesi kedua. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan
dosa kami Kau ampuni, Kau beri hidup ilahi, kami jadi putra-Mu. Kami hendak mengikuti jejak Yesus Sang Abdi, mengamalkan cinta bakti di masyarakat kami. Syukur kepadamu Tuhan atas baptis yang mulia, tanda rahmat dan iman. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik, masih bersama dengan Romo Ranto Lumban Tobing SVD dan saya Patricia Elsa di acara Oase Rohani Katolik. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Ranto, kita lanjutkan kembali ya. Ya, baik. Dan Romo, apakah Romo dapat mengulang secara singkat apa yang tadi sudah Romo sampaikan di sesi awal? Ya, pemirsa ORK yang terkasih, tadi dalam sesi awal kita sudah mendalami tentang bagaimana sih Allah memperlakukan orang-orang yang berseru kepadanya. Jadi, dikatakan bahwa pertolongan Tuhan akan selalu tercurah bagi orang yang mau berseru-seru kepadanya. Berseru-seru dan juga melakukan sesuatu. Seperti kita sudah bahas tadi, misalnya kalau kita mengalami masalah dalam hidup, kita harus datang kepada Tuhan, mohon petunjuk dari Dia, mohon kekuatan dari Dia, agar kita bisa melewati masalah itu, sehingga kita juga bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu. Jadi, kalau Anda mengalami masalah dalam hidup, janganlah segan-segan untuk berseru-seru kepada Tuhan dan mohon pertolongannya. Ya. Begitu. Baik Romo, sekarang kita akan melangkah ke bacaan Injil Yesus Kristus dan ini menurut Matius. Pada hari ini kabar baik apa yang dapat Romo sampaikan kepada kita semua? Ya, pemirsa ORK yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan kembali panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus, yaitu kita diutus untuk pergi dan mewartakan kabar baik kepada semua orang. Dan bagaimana Romo bisa menjelaskan yang ini, Romo? Nah, untuk bisa mengertinya, kita bisa merenungkan nasihat Yesus kepada murid-muridnya tadi, bahwa kepada murid-muridnya Yesus berkata begini, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Dan mengapa Yesus berkata seperti ini Romo kepada murid? Apa yang terjadi pada waktu itu? Konteksnya itu seperti apa? Ya, yang terjadi pada waktu itu adalah dalam Injil tadi kisahkan bahwa Yesus berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain. Nah, dalam perjalanan itu Yesus melihat begitu banyak orang yang butuh pelayanan. Nah, sehingga Yesus sangat dikatakan kasihan
kepada mereka. Tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat begitu banyak orang yang membutuhkan pelayanan itu. Sampai-sampai Yesus menyebut mereka seperti orang lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Nah, lalu melihat keadaan ini, Yesus menggugah hati para muridnya. Karena bagaimanapun juga, Yesus tidak mungkin melayani orang-orang sebanyak itu sendirian saja. Maka, dia membutuhkan orang lain yang akan menemani dia dalam penggembalaan itu. Sehingga, pada waktu itu, Yesus memilih 12 murid dan murid-murid yang lain. Akan tetapi, walaupun Yesus sudah memilih murid-muridnya itu, ternyata jumlah mereka masih tetap kurang, saking banyaknya orang. Yesus masih membutuhkan begitu banyak orang yang siap untuk pergi diutus dan mewartakan sabdanya itu. Makanya tadi Yesus berkata bahwa tuaian memang banyak. Tuaian itu adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan atau membutuhkan pelayanan dari Yesus. Pekerja sedikit adalah murid-murid Yesus yang waktu itu jumlahnya masih sangat sedikit. Ya. Lalu Romo, kalau kita kaitkan pesan Yesus ini kepada kita pada masa sekarang, Ya. kan Yesus dan murid-murid para rasul itu sudah tidak ada ya di Ya betul, dunia ini. mereka tidak ada lagi di Iya. zaman sekarang ini. Lalu siapa yang menjadi pengganti mereka, Romo? Ya, jawaban saya adalah kita-kita ini, gitu loh. Jadi Kita-kita nggak cuma ini. Romo aja ya? Ya, bukan hanya saya, bukan hanya uskup atau biaran biarawati, bukan. Kita semua. Kita semua harus menjadi penerus 12 murid Yesus di zaman sekarang ini. Lagi-lagi, kita harus menjadi perpanjangan tangan Yesus di dunia ini saat ini. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Entah apapun profesi kita. Sebagai imam, biarawan atau biarawati, dan sebagai awam, kita mempunyai tanggung jawab yang sama dalam hal ini. Iya. Menurut saya. Menarik sih yang Romo katakan, karena ini Romo katakan ini kita semua. Betul. Tanggung jawab kita Tanggung jawab semua. kita semua. Karena banyak yang berpendapat ya mereka mengikuti Yesus ya udah di situ aja gitu, nggak melakukan suatu hal Ya, melakukan sesuatu. Iya, Jadi, nggak melakukan pelayanan, nggak melakukan apa. Betul. Jadi hanya pergi ke gereja, misa seperti itu ya Romo. ya, betul. Banyak yang seperti itu kan Romo. Ya. Nah, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi Romo, mengapa Romo berkata kita semua ini yang Ya. memang harus. Kita semua yang harus ambil bagian Ya. dalam hal ini. Ya. Menurut saya begini, sejak kita dilahirkan ke dunia ini, Allah sudah memanggil kita menjadi anak-anaknya. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Sama seperti Yesus sebagai anak Allah, demikian juga kita menjadi anak-anak Allah. Jamak kan, dari tunggal menjadi jamak. Dan sesudah dibaptis, kita menjadi seorang Katolik. Nah, ketika kita dibaptis menjadi seorang Katolik, Yesus langsung memanggil kita sebagai saudara dan saudarinya. Sehingga kita disebut atau kita menjadi saudara atau saudari Yesus. Satu hal yang perlu kita renungkan dalam hal ini adalah, sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan? Dan sebagai saudara atau saudari Yesus, apa yang harus kita hidupi? Menurut saya, menjadi anak-anak Allah berarti kita harus bisa menjadi penyalur berkat Allah kepada sama kita. Kita harus menjadi perpanjangan tangan Allah dimanapun kita berada. Sebab hanya dengan cara demikianlah kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Demikian juga menjadi saudara atau saudari Yesus berarti kita harus sama seperti Yesus dalam segala hal. Dalam perkataan, perbuatan, ataupun dalam pikiran. Kita harus mau berusaha menghidupinya. Sebab lagi-lagi hanya dengan cara demikianlah kita layak disebut sebagai saudara atau saudari Yesus. Ya, ini perkataan yang menarik Romo. Betul. Ternyata setelah kita dibaptis menjadi Katolik, kita langsung menjadi saudara dan saudari Ya. Yesus. Lalu bagaimana kita bisa membuktikan kalau status kita itu sebagai saudara dan saudari Yesus pada saat ini, Romo? Ya, kalau ditanya pertanyaan seperti itu, pasti jawabannya banyak. Akan tetapi saya akan memberikan satu jawaban yang berhubungan dengan Injil hari ini, yaitu kita harus ambil bagian dalam misi Yesus di dunia ini. Dalam misi Yesus di dunia ini. Betul. Ya, apakah Romo bisa jelaskan apakah itu misi Yesus di Ya. dunia ini? Misi Yesus di dunia ini adalah mewartakan kerajaan Allah
dan membawa manusia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Ya. Dengan kata lain, misi Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia. Nah, misi Yesus ini adalah misi gereja. Dan misi gereja itu adalah misi kita bersama gitu. Mungkin banyak dari kita merasa tidak sanggup untuk misi ini karena kita berpikir menyelamatkan diri sendiri saja susah, apalagi menyelamatkan orang lain kan. Ya. Banyak orang merasa rendah akan seperti itu. Itu yang sering terjadi. Banyak orang merasa tidak mampu kalau berhubungan dengan seperti misi Yesus ini. Akan tetapi kita harus lebih berpikir panjang lagi karena ternyata kita tidak akan mampu melakukan semua itu kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Akan tetapi, kalau kita mau, pasti Tuhan akan menolong dan memberikan jalan bagi kita. Karena Yesus juga selalu berkata bahwa, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi intinya, penyertaan Tuhanlah yang menyanggupkan kita untuk melakukan semua itu. Ya, betul sekali Romo. Setuju dengan Romo apa Ya, yang Romo betul. katakan. Harus setuju, nggak boleh nggak. Tadi di dalam Injil sendiri Romo, kalau kita baca di ayat ke-1 dari bab ke-10, itu Yesus kan memanggil ke-12 murid. Ya, Dia memberi kuasa kepada muridnya untuk mengusir roh jahat, ya. melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Nah, kalau kita pahami pada saat sekarang ini hal-hal ini Romo, jadi mengusir roh jahat, terus menyembuhkan orang Ya, sakit, mengadakan mukjizat. mengadakan mukjizat, itu kan, aduh, kadang ada orang berkata, siapa saya gitu, saya mana ada sih kuasa-kuasa seperti itu Romo. Ya. Nah, menurut Romo sendiri bagaimana Romo? Ya, kalau kita mengatakan bahwa kita tidak mempunyai kuasa untuk itu, menurut saya itu salah sebenarnya. Karena apa? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Karena kita semua mempunyai kuasa sama seperti yang dimiliki oleh murid-murid Yesus zaman dahulu. Cuman kita tidak menyadarinya. Karena apa? Kalau kita memang menganggap kuasa itu adalah seperti mengadakan mukjizat atau tindakan-tindakan spektakuler, memang kita tidak mempunyai karunia untuk melakukannya. Akan tetapi, kuasa yang dimaksud di sini bisa kita pahami dengan hal-hal yang lebih sederhana. Misalnya, kemampuan kita melawan setan, iblis, tindakan-tindakan lainnya sehingga kita tidak berdosa, menurut saya itu adalah tindakan yang spektakuler, bahkan melebihi mukjizat kan. Ya. Ketika kita bisa melawan setan yang selalu menghantui hidup kita, ya itu kita sudah menurut saya melakukan sesuatu yang sangat spektakuler di hadapan Allah. Bahkan itu melebihi mukjizat. Karena apa? Karena roh-roh jahat itu selalu menghampiri kita untuk melakukan kehendaknya. Nah, kalau kita mengikuti kehendaknya berarti kita gagal. Dan kelihatan jelas bahwa kita seolah-olah memang tidak mempunyai kuasa untuk melawannya. Akan tetapi, kalau kita bisa melawannya berarti kita mempunyai kuasa. Demikian juga misalnya dalam hal penyakit. Banyak manusia mengalami penyakit yang membuat mereka semakin terpuruk dan semakin lemah. Gitu kan? Contohnya apa nih Romo? Ya, contohnya kita ambil misalnya orang yang terserang stroke ya. Karena zaman sekarang ini menurut saya banyak sekali, cepat sekali orang yang stroke. Iya, nggak Masih- usah tua ya Romo, Betul. usia Dulu muda. dulu saya dengar penyakit ini penyakit orang-orang tua. Akan tapi sekarang ini banyak orang muda sudah Iya. terang stroke. Nah, kita ambil contoh. Banyak dari mereka malas untuk bergerak. Padahal dia sudah dibawa terapi, akan tetapi mereka malas menggerakkan badannya. Ya karena malas menggerakkan badannya, akhirnya badannya semakin kaku kan, jadi tidak akan bisa bergerak lagi. Atau misalnya penyakit malas berdoa, ini juga Itu penyakit ya Romo. menurut saya penyakit. Hampir semua orang Katolik mengidap penyakit ini gitu loh. Jadi hanya doa Bapa kami salam Maria Betul. kemuliaan aja ya Romo. Makanya kalau orang Katolik kan disuruh berdoa kan, aduh, doanya itu miskin banget kalau kita bandingkan dengan orang-orang dari gereja lain. Nah, menurut saya penyakit malas berdoa. Kalau kita mengikuti kehendak malas berdoa, kita pasti akan semakin jauh dari Tuhan. Ya. Akan tetapi, kalau kita mau berani dan mau melawannya, pasti penyakit malas berdoa itu akan pergi dari kita. Jadi, untuk melawan penyakit malas berdoa ini, menurut saya tidak membutuhkan anugerah khusus kan? Iya. Nggak perlu lah. Wong malas kok. Iya betul Romo. Jadi kalau ternyata tadi seperti yang Romo katakan, kita juga sebenarnya bisa mampu melawan roh-roh jahat, melawan setan. Ya, Dan itu
boleh dikatakan kita sudah melakukan melakukan mukjizat. betul. Ya, mukjizat mungkin untuk diri sendiri juga ya Romo ya. Betul. Melawan segala kedagingan kita, Betul. bisa seperti itu. Ya. Lalu sesuai dengan pesan Yesus ini pada hari ini Romo, kan kita dikatakan harus membawa orang lain untuk sampai kepada Yesus. Ya. Nah, ini bagaimana nih Romo caranya? Karena membawa diri sendiri aja kadang Ya. terseok-seok gitu. Betul, seperti yang saya katakan tadi, membawa diri sendiri aja atau mentobatkan diri sendiri aja susah, apalagi mentobatkan orang lain. Jawaban saya begini, sederhana saja. Kalau kita sendiri sudah bisa melawan semua godaan-godaan setan, iblis, dan sebangsanya itu, maka kita juga akan gampang mempengaruhi orang lain. Dalam arti, kita juga akan gampang membantu orang lain untuk melawannya. Kita ambil contoh, seperti tadi. Orang tua yang malas berdoa selalu menyuruh anak-anak mereka untuk berdoa. Apakah ini benar? Bisa dibenarkan. Menurut saya ini salah. Salah. Menurut saya salah. Itu sama saja omong kosong. Yang benar adalah kalau orang tua rajin berdoa dan selalu berusaha melawan penyakit malas berdoa tadi, dan kalau mereka menyuruh anak-anaknya untuk berdoa, maka anak-anak mereka itu pasti juga akan mau berdoa karena mereka merasa diyakinkan oleh teladan orang tua tadi. Gitu. Punya teladan ya Romo. Betul. Teladan ini juga menurut saya bisa menjadi seperti mukjizat bagi orang lain. Iya. Gitu. Iya betul Romo. Romo, kalau dalam Injil hari ini juga dikisahkan tentang para murid Yesus itu mendapatkan kuasa yang tadi ya Romo yang ada di dalam kita baca bersama itu kuasa. secara cuma-cuma dari Yesus. Nah, karena apa yang mereka dapatkan itu adalah cuma-cuma, maka mereka juga harus membagikannya atau memberikannya juga dengan cuma-cuma. Maksud Yesus ini apa Romo? Ya, maksud dari pernyataan Yesus ini dalam arti begini. Yesus mau mengajak kita, atau para murid yang dulu itu mau berbagi dengan orang lain. Karena apa? Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, itu adalah karena campur tangan Allah. Atau mungkin dengan susah payah kita, atau mungkin kita mendapatkan sesuatu karena jerih payah kita. Akan tetapi sebagai orang beriman, kita harus melihat itu juga sebagai bentuk berkat dari Allah. Karena apa? Misalnya kita susah payah mencari sesuatu dan kita mendapatkan hasilnya, sementara orang lain juga ada yang melakukan sesuatu lebih giat lagi atau lebih berusaha lagi tapi tidak mendapatkannya, gitu kan? Nah, yang sama katakan di sini bahwa walaupun segala pekerjaan kita itu kita lakukan dengan jerih payah, tetapi hasilnya itu tetap adalah kita yakini sebagai berkat dari Allah yang kita dapatkan secara cuma-cuma. Nah, karena semua itu kita dapatkan secara cuma-cuma, maka kita juga perlu membagikannya. Tidak semua, sebagian dari yang kita dapatkan itu kepada orang lain secara cuma-cuma, begitu. Kalau kita ngomong seperti itu, contoh konkretnya sendiri seperti apa Romo? Ya, contoh konkretnya begini. Kalau kita lagi bertolak belakang dari kitab suci hari ini, dulu Yesus memberikan kuasa menyembuhkan kepada para murid, karena pada zaman dahulu tidak ada banyak obat-obatan. Gitu. Tidak ada banyak dokter, tidak ada perawat, tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Banyak dokter, rumah sakit banyak, yang penting kamu punya duit saja. Nah, karena ketidakadaan obat-obat serta dokter serta perawat itu, maka manusia hanya mengandalkan mukjizat penyembuhan dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi pada waktu itu. Jadi kalau mereka sakit, ya mungkin mereka hanya pergi bahkan ke tabib atau dukun-dukun malah. Akan tetapi, nah ketika Yesus melihat keadaan ini, Yesus memberikan kuasa itu kepada para muridnya. Sehingga dikatakan para murid bisa menyembuhkan orang-orang sakit tadi. Bahkan mentahirkan orang kusta dan juga melakukan mukjizat-mukjizat lainnya. Nah, kuasa ini mereka dapatkan secara cuma-cuma dari Yesus. Dan mereka juga harus membagikan itu secara cuma-cuma. Sehingga segala aktivitas pelayanan para murid itu bersifat gratis. Mereka harus murah hati memberikan apa yang mereka dapatkan dari Yesus itu. Nah, ini juga berlaku untuk kita di zaman sekarang. Kalau ada orang sakit misalnya meminta pertolongan dari kita, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita bukan dokter, bukan perawat, bukan suster yang ahli menyembuhkan orang. Akan tetapi, kalau mereka datang kepada kita, kita bisa membantu mereka untuk mencari obat atau membayar biaya perawatan ke dokter lewat uang
atau lewat berkat yang kita dapatkan itu tadi. Itu. Ya, jadi di sini yang mau Romo sampaikan, kita mau berbagi ya Romo ya. Betul, Dan dimulai karena- dari diri kita Ya, dulu ya. karena itu tadi misalnya, ketika para murid tadi bisa menyembuhkan orang sakit, itu kan mukjizat. Iya. Nah, kalau zaman sekarang ini orang sakit minta bantuan dari kita, dan kita memberikan apa yang kita dapatkan, dan dia sembuh dari sakitnya itulah bentuk mukjizat di zaman sekarang. Gitu. Iya, bisa dikatakan seperti Betul. itu. Nah, Iya. karena ini juga menyangkut kenapa kita harus melakukan itu, mau membantu orang lain, karena ini juga panggilan hidup kita sebagai orang beriman. Kita yang disebut sebagai anak-anak Allah atau saudara dan saudari Yesus harus mau dan berani berbuah. Jadi, buah apakah yang harus kita hasilkan? Tentu saja bukan buah yang busuk yang tidak ada gunanya, akan tetapi buah yang baik yang bisa membuat orang merasa bahagia, damai, dan tentram. Begitu. Iya. Jadi berbagi itu sendiri merupakan juga bagian dari iman Betul. Katolik kita ya Romo Betul. ya. Berbagi itu adalah bagian dari iman kita. Karena apa? Kalau kita mau berbagi dengan orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan, tanpa mengharap balasan, pasti Allah akan membalasnya kepada kita. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali dalam hal berbagi manusia selalu hitung-hitungan dan penuh pertimbangan. Nah, hitung-hitungannya ini dalam arti bagaimana Romo? Ya, ketika kita dituntut untuk berbagi sesuatu kepada sama, kita seringkali langsung memikirkan apa nanti yang akan saya dapatkan kalau saya berbagi dengan dia. Ketika kita diminta untuk berkorban, kita selalu menolak dengan 1001 alasan yang seringkali juga tidak jelas. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika Tuhan berhadapan dengan Tuhan, kita sering memberikan sisa-sisa yang kita miliki. Entah itu sisa-sisa waktu, tenaga, pikiran, atau pengorbanan. Kita ambil satu contoh. Sekarang kan masa Advent. Ya. Masa Advent itu selalu biasanya itu ada pembinaan iman di lingkungan atau di wilayah-wilayah. Bulan keluarga. Betul, Ya. bulan keluarga. Nah, misalnya ketua lingkungan mengundang warganya mengatakan, datang ya nanti malam kita ada 2 lingkungan di rumah Pak Noto misalnya. Umat yang diundang itu berkata, ya Pak nanti saya akan datang ya kalau sempat. Pernyataan kalau sempat ini menurut saya agak aneh, seolah-olah waktu untuk Tuhan itu hanya sisa-sisa waktu saja gitu. Ya, nanti juga Tuhan bisa katakan kalau kita meminta, ya udah nanti kalau saya sempat. Enggak lah. Seperti itu. Nah ini yang terjadi kan. Betul. Iya, iya, baik Romo. Terima kasih banyak Romo sudah Ya. memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil. Dan bolehkah Romo menyimpulkan poin-poin penting dari bacaan-bacaan pada hari ini Romo? Ya, Mbak Elsa dan pemirsa URK yang terkasih, saya akan menyimpulkan beberapa poin yang perlu kita renungkan hari ini sebagai intisari dari bacaan-bacaan atau sabda Tuhan yang kita dengarkan. Yang pertama, dalam sesi pertama tadi kita mendengarkan bahwa Nabi Yesaya mengingatkan kita supaya kita selalu berseru-seru kepada Tuhan yang selalu mengasihani kita. Kalau kita menghadapi masalah dalam hidup, hendaklah kita mohon kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan petunjuk bagi kita, agar kita bisa keluar dari masalah itu. Sementara dalam sesi kedua tadi, Yesus mengingatkan kita kembali akan perutusan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya. Kita ini semua yang sudah menjadi Katolik, kita adalah murid-murid Yesus di zaman ini. Oleh karena itu, kita harus mau diutus untuk pergi dan mewartakan sabdanya kepada semua orang. Apapun profesi kita, sebagai imam, saya sendiri, sebagai biarawan dan biarawati, atau sebagai awam seperti Mbak Elsa. Semua ini adalah misi kita bersama. Karena saya garis bawahi tadi bahwa misi Yesus itu adalah misi gereja. Dan misi gereja itu adalah misi kita bersama. Nah, di masa Advent ini, para pemirsa URK terkasih, penting kita mewujudkan ini. Kita juga menanti-nantikan Yesus, supaya Yesus hadir di dalam rumah tangga dan hati kita masing-masing. Sehingga dengan kehadirannya itu, kita akan mampu menjadi anak-anak Allah yang berbuah kebaikan kepada semua orang. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Romo Ranto untuk Sama-sama. kesempatan yang sudah diberikan.
Tanpa terasa, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini. Tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Ranto. Ya, para pemirsa yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang selalu kami dapatkan. Teristimewa hari ini, kami bersyukur karena Engkau memberikan sabda-Mu kepada kami, sehingga sabda-Mu itu menjadi penerang atau pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Semoga ya Tuhan, sabda yang kami dengarkan hari ini, kami bisa wujudkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, supaya sebagai hamba, sebagai saudara atau saudari dari Yesus, kami juga sudah mewujudkan misinya di dunia ini untuk menyelamatkan sama kami. Dan kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kami semua yang saat ini mengalami masalah dalam hidup, kiranya lewat petunjuk dan berkat-Mu, kami bisa keluar dari masalah itu. Semua doa ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian dan juga semua orang yang saat ini mengalami masalah dalam hidup selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama dengan Paulus Rantolo Montobing, SVD. pamit undur diri dari acara Oase Rohani Katolik. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.